Qin Yichan meletakkan sumpit batu giok. Transmisi suara sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, hari ini adalah titik balik dalam hidup. Ngomong-ngomong transformasi naga Anda tersenyum seperti dia hari itu. Ziyun berantakan. Bos, bukankah kamu benar-benar menganggapnya sebagai teman? Qin Yichan tertawa. Bukankah sangat menarik untuk mengatakan ini? Lalu, menindasnya, bahkan membunuhnya. Tidak menyakiti Dongman. Mengapa repot-repot? Oke, jadi kenapa dia tidak membalas? Apakah karena saya tidak berbicara cukup keras? Mungkin kakeknya yang memberitahunya bahwa dia bereinkarnasi sebagai alam dewa. Setidaknya dalam hal ini, kami adalah bangsawannya. Ziyun menjulurkan bibirnya. Dia tidak peduli apakah dia bangsawan. Dia bukan reinkarnasi alam dewa. Tapi dia hanya merasa seperti tidak mengatakan apa-apa. Dan dia sepertinya telah kehilangan banyak minat. Segera, Ziyun menepuk meja. Hei, kalau begitu, bisakah kamu berhenti menahan diri? Bukankah Anda mengatakan kami ingin mengikuti Anda sebelumnya? Sikap apa yang Anda miliki sebelumnya? Dengan cara yang sama mulai sekarang. Hesun mendengar ini, kaget, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kakak dengan bangga bercanda. Di mana saya berani? Saya berkata kakek. Kakekmu berbicara dengan sangat baik. Aku tidak berbicara, kan? Beraninya kamu. Melihat dua orang yang benar-benar membantu saya menemukan keadaan saling bertukar sebelumnya. Qin Yichan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tetapi untungnya, ketiga orang mereka mendapatkan tempat di alam rahasia. Saat bermain, Qin Yichan merasakan dua nafas yang tidak lemah datang ke arah mereka. Salah seorang wanita, Wan Yin, sedikit bingung. Saudaraku, kakek meminta kami untuk mengundang mereka secara langsung. Apa yang kamu pikirkan? Tidak tahu, pria itu memikirkannya dan kemudian berkata, kakek mungkin seharusnya tidak memberitahu kami sekarang. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu bergegas masuk, dan Sun Sun baru saja memulihkan beberapa negara bagian yang telah saling bertukar. Tetapi melihat kedua orang yang datang, dia tidak bisa tidak terkejut. Kakak senior pertama, kakak kedua. Untuk disiplin Patriark II dan bahkan anak-anak, Li generasi muda ras naga, pada dasarnya menyebutnya seperti ini. Ayo, ini Wushuang bersaudara. Qin Yichan menatap matanya, bermain dengan gelas anggur, dan menyeringai di sudut mulutnya. Jadi datang untuk mengundangnya begitu cepat? Kakak laki-laki dan perempuan senior, silakan duduk. Susun baru saja bangun memberi hormat, tetapi dia melihat bahwa Wushuang terbatuk ringan, dan berkata dengan ringan, tidak perlu. Kami di sini. Patriark mengirim saya 2 orang untuk mengundang saudara Aotian, saudara Audi dan 9 gadis untuk datang dan memberitahu. Maju. Li Sun Zengzeng, tampaknya mengerti. Tetapi kinerja 3 bersaudara Aotian hari ini tampaknya pantas diterima oleh Patriark. Melihat Qin Yichan lagi, terkekeh tanpa henti. Sepertinya sudah lama mengharapkan adegan seperti itu. Dan segera bangkit. Aku bisa pergi denganmu sendirian. Li terkejut tanpa henti. Anda tahu, ini adalah undangan kakek Patriark. Sudah terlambat untuk berterima kasih kepada orang lain. Kakek mengundangmu 3. Li tanpa henti tampaknya ingin mengulangi undangan yang berat. Tetapi melihat Li Wushuang menyeret lengan bajunya untuk menyela, dan kemudian melanjutkan senyumnya. Kalau begitu Yi Tianxiong, tolong. Sepanjang jalan, Wu Wushuang berbicara dan tertawa dengan Qin Yichan. Dan bahkan yang pertama tetap menghormati kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia membawanya ke sebuah istana yang elegan. Istana yang anggun itu megah. Burung dan binatang buas melonjak. Yang cukup anggun, tetapi agak kurang burung. Pidato, bunga, wewangian, estetika Dongman, Qin Yichan tidak bisa menghargainya. Pintu perlahan terbuka, dan saya melihat Patriark Pailong dan sekelompok tetua duduk bersila, dan kendi sedang dihangatkan di depan meja. Yang akan datang, melihat siluet ramping, Patriark Xiaolong tersenyum, dan benar-benar bangkit untuk menyambutnya, dan semua tetua juga mengikuti. Li tanpa henti sedikit terkejut, diam-diam menganggap perlakuan bangga ini terlalu terhormat. Mengapa kakek, yang adalah Patriark, bertemu dengan sekelompok tetua untuk menyambutnya? Qin Yichan tersenyum, dan tiba-tiba melirik saudara kandung Li Suang. Patriark Naga segera mengerti dan melambaikan tangannya. Wu Suang, kejam, kamu turun dulu. Tubuh Li yang kejam dan menyenangkan bergetar, sedikit bingung. Tetapi Li Wu Suang acuh tak acuh, menarik Li dengan kejam. Gerbang ditutup, dan Patriark Paolong memandang Qin Yichan dan tersenyum. Penglihatan saya seharusnya tidak salah. Jadi senior harus memanggilnya apa? Qin Yichan terkekeh di dalam hatinya, memuji kemampuan aktingnya, dan kemudian memandang dengan tenang. Meskipun ini adalah puncak Rache Dragon Rache, mereka semua adalah pembangkit tenaga God Realm. Tetapi baginya yang dapat mengobrol dan tertawa dengan Lion King, adegan ini tetap tidak masalah. Patriark itu baik. Aku hanya 9 lapisan surgawi sekarang. Senyum Patriark Chanlong melanjutkan. Senior tertawa. Dan dengan kekuatan senior, kembali ke alam dewa hanyalah masalah waktu. Seorang penatua membuka mulut dan berkata, Senior, apakah Anda tidak menanyakan nama belakang Anda?
Melihat beberapa pembangkit tenaga God Realm yang merupakan Lee Dragon Rache, Qin Yichen tahu bahwa pihak lain sangat menghormati dirinya sendiri karena dia salah mengira dia adalah reinkarnasi God Realm. Tetapi karena tugasnya, dia juga harus menanyakan asalnya. Hong Lian, giliranmu. Saya melihat ketidakberdayaan di antara ekspresi Qin Yichen, dan sepertinya mengingat masa lalu. Dalam sejarah klan hari ini, dewa telah menghilang. Li Patriark kaget. Apa yang terjadi? Sebelum berbicara, saya melihat Qin Yichen berjalan menyamping dan menghela nafas. Ketika dewa menegur langit dan bumi, prefektur Zhong masih didominasi oleh True Dragon. Waktu berlalu. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik God Realm digital ada di tempat. God Realm senior di era dominasi True Dragon. Mereka tidak dilahirkan saat itu. Senior, kamu, Patriark Xiaolong terkejut, bertanya-tanya apakah dia terpana oleh kualifikasi kuno Qin Yichen, atau bertanya-tanya bagaimana cara membuktikannya. Tetapi ketika Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, dia mengingat seperti berjalan-jalan di depan beberapa pusat kekuatan alam dewa. Dewa itu bernama Tao Tao Tian. Apakah ada catatan dalam sejarah keluarga? Patriark Qianlong terkejut. Senior, tunggu. Segera, Patriark Paolong mengeluarkan sebuah gulungan, dan melihat bahwa gulungan itu terbuka tanpa henti, dan terus membolak-baliknya. Qin Yichen menatap matanya, dan berkata dengan ringan, saudara Xie Tian yang mengambil kendali keluargaku. Li Patriark kaget, lalu bergegas membaca, dengan kalender tahunan Patriark. Mudah dibaca. Dan Qin Yichen menghela nafas. Saya dan saudara Sitian juga pergi ke alam rahasia dan bermain melawan Qi Ruyu dari 8 orang Qi. Kemudian Qin Yichen menyembur, menceritakan masa lalu. Beberapa hal Lee Dragon Rache dapat diverifikasi, seperti pemusnahan Patriark tahun ini, dan memang Patriark Qi Ruyu dari keluarga 8 Qi. Saat itu, ada 3 Divine Weapon di klan saya. Saya membenci saudara Xiong dan menyerahkan Shen Longyu kepada saya untuk bertarung di prefektur Zhong. Tetapi saya berada di tangan Long Zun Hao Yuan. Saya malu pada saudara Xie Dian, dan saudara laki-laki saya. Saya melihat ekspresi Qin Yichen bersemangat, dan sepertinya mengingat kesedihan dan kemarahan tahun itu. Sementara Patriark Paolong melihat sejarah keluarga, dan wajahnya tercengang. Hal-hal yang dikatakan senior yang mengerikan ini baik-baik saja. Senior yang mengerikan adalah wakil Patriark tahun itu,